Orang bijak mengatakan, the label is what makes a product unique. It is what communicates consumer first. Yang artinya, label itulah yang membuat produk unik. Itulah yang pertama kali dikomunikasikan kepada konsumen. Lalu bagaimana cara labeling dan branding yang menarik? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Gusti Putri Nur Zafira. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, rahasia menyajikan labeling dan branding yang menarik di mata konsumen. Ada 5 poin utama yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, apa itu labeling dan branding? Kemudian yang kedua, manfaat penggunaan labeling dan branding. Yang ketiga, kekurangan penggunaan labeling dan branding. Dan yang keempat, strategi mempromosikan produk. Dan yang kelima, implementasi. Oke, apa itu labeling dan branding? Labeling atau pelabelan adalah proses memberikan informasi spesifik pada produk melalui label yang tertera pada kemasan produk. Sedangkan menurut Bapak Marketing Dunia, yaitu Bapak Philip Kotler, menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang rumit yang merupakan satu kesatuan pada kemasan produk. Yang branding adalah pencitraan merek. Adalah proses menciptakan identitas unik dan khas untuk sebuah produk atau perusahaan. Untuk branding ini lebih dikenal sebagai wajah dari perusahaan atau citra dari perusahaan yang ingin ditanamkan di benak konsumen. Untuk branding yang sukses, saya contohkan, mungkin yang Bapak Ibu sudah banyak tahu. Kalau kita melihat logo M berwarna merah cerah, pasti di benak kita ingatnya McDonald's. Dan McDonald's ini dinilai sebagai usaha dengan branding yang sukses karena dia berekspansi, berdagang sudah lebih di berbagai negara, berbagai kota, dan dia tetap menyajikan kualitas produk yang sama, kualitas yang baik, menjaga kualitas produknya. Kemudian ia juga memberikan harga yang terjangkau, bisa dijangkau untuk semua kalangan. Dan suksesnya McDonald's ini, dia menciptakan inovasi. Inovasi yang dilakukan McDonald's di setiap negara, di setiap wilayah, dia menciptakan berdasarkan minat dan budaya di negara tersebut. Contohnya di Indonesia, kita bisa melihat McDonald's bisa kita temui dengan cita rasa Nusantara, seperti dengan rasa ayam saus gulai. Nah, itu kan menarik minat dari konsumen sehingga dia sukses mencapai brandingnya. Kemudian Indomie dinilai sukses dalam brandingnya karena dia berhasil menanamkan dalam benak konsumen Indomie seleraku, sehingga tertanam di benak konsumen bahwa Indomie adalah mie instan dari Indonesia. Dan dia terus berinovasi dengan packagingnya yang menarik, desain-desain kemasannya yang menarik, kemudian dengan inovasi produknya dia menciptakan dengan berbagai macam varian yang ada di kota-kota. Khususnya untuk Kalimantan Selatan ada soto Banjar Limau Kuit. Nah, itu menjadi kelebihan dari keunikan seperti yang di branding, unik dan khas. Jadi itu keunikan dan khasnya dari Indomie. Next. Selanjutnya, informasi yang dicantumkan pada label produk biasanya meliputi. Nah, ini berdasarkan peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018, nomor 16 tahun 2020, nomor 22 tahun 2019, paling sedikit memuat nama produk, daftar bahan atau biasanya kita mengetahuinya di kemasan, komposisi,
misalnya tidak ada, itu biasanya importir, dia mencantumkan nama alamat distributor. Kemudian tanggal kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, sertifikasi seperti Halal MUI, Badan POM, kemudian SNI, Standar Nasional Indonesia, dan asal usul pangan tertentu. Nah, di sini sudah mencakup kurang lebih yang disyaratkan oleh Badan POM. Nah, yang pertama, nama produk, yaitu menyebutkan nama spesifik dari produk. Nah, bisa dilihat contoh, ini ada keripik pisang coklat. Dia cukup menerangkan bahwa isinya adalah keripik pisang yang berasa coklat. Nah, saya juga lihat udah packaging dan label ibu-ibu sudah cukup menarik dan akan dikembangkan setelah ini dengan tanpa. Kemudian yang kedua ada daftar bahan. Jadi perlunya di label produk itu mencantumkan komposisi. Misalnya ibu makaroni, makaroninya komposisinya apa? Makaroni mungkin penyedap atau mungkin rasa dan lain-lain. Kemudian informasi nutrisi di sini penting untuk dicantumkan seperti protein, karbohidrat, mungkin makanan-makanan, gula, itu penting adanya informasi nutrisi. Kemudian tanggal kadaluarsa menyatakan batas waktu produk aman untuk dikonsumsi sehingga konsumen merasa aman. Kemudian instruksi penyimpanan. Nah, jadi penting untuk makanan ini diberikan instruksi penyimpanan. Misalnya tidak boleh terkena terik matahari atau harus di kulkas, itu diberikan instruksinya di label. Kemudian informasi produsen, nama, alamat, atau nomor kontak perusahaan yang mendistribusikan produk. Selanjutnya berat atau isi bersih. Jadi menyatakan jumlah isi dari produk di dalam kemasan. Selanjutnya informasi alergen. Nah, jadi ini penting juga untuk dicantumkan dalam label seperti kacang-kacangan, telur, ayam yang berbahan dasar yang banyak orang alergi itu wajib dicantumkan dalam kemasan label. Selanjutnya label sertifikasi, tanda atau logo sertifikasi yang menunjukkan bahwa produk memenuhi standar tertentu seperti Badan POM, kemudian label sertifikasi Halal MUI, SNI. Nah, itu wajib dicantumkan. Kemudian di sini ada kode bar atau QR code. Nah, kode bar atau QR code ini biasanya digunakan untuk tujuan pelacakan. Contoh QR code tadi seperti yang pretest. Nah, itu dimasukkan di produk label. Itu seperti Badan POM, nanti bisa dibikinkan QR code-nya, dikasih tampilan di label produk. Branding melibatkan beberapa elemen, antara lain yang pertama, nama merek. Nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau perusahaan. Nah, ini contoh di samping, gambar samping ini adalah papaya. Ini yang seperti yang ada di sini yang terlihat, oh itu Dodol Raisa, Maila, Roti Zahra. Nah, itu nama merek wajib, itu elemen dalam branding. Kemudian logo grafis yang memiliki merek. Nah, mungkin ya sudah ada logonya juga ya. Kemudian tagline, slogan singkat yang menyampaikan pesan utama merek. Nah, kalau contoh di sini papaya, tagline-nya adalah good healthy with good taste. Selanjutnya desain visual. Nah, desain visual di sini pentingnya menerapkan warna-warna yang identik. Warna, font, elemen desain yang mencerminkan identitas merek. Nah, seperti di samping, papaya ini menggunakan warna font yang khas dan dengan warna identik, warna putih, orange, dan hijau. Nah, seperti McDonald's tadi juga, dia identik warna desain visualnya dengan warna merah, kuning, dan sedikit putih ya. Kemudian nilai merek, prinsip dan nilai yang dipegang oleh merek dan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Nah, contohnya ini
papaya ini kan good healthy with good taste. Jadi nilai mereknya adalah oh ternyata hidup sehat itu bisa dengan mengkonsumsi yang enak gitu, nggak menyiksa. Jadi sehat itu tidak menyiksa. Kemudian pesan merek, komunikasi yang konsisten mengenai nilai dan manfaat kepada konsumen. Dan yang terakhir pengalaman pelanggan. Nah, interaksi dengan pengalaman yang dirasakan pelanggan saat berhubungan dengan merek. Nah ini penting, ini kaitannya juga setelah penjualan. Mungkin kita tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan, menanyakan oh bagaimana kabarnya, dan biasanya di sini perusahaan-perusahaan itu menerapkan sistem langganan atau member. Jadi di saat customer itu berulang tahun, itu kita memberikan ucapan atau memberikan hadiah, itu akan membuat customer loyal dan menjaga hubungan dengan baik. Sehingga jika customer sudah loyal, produk baru ya apapun yang kita tawarkan, mereka akan tertarik dengan brand kita. Selanjutnya, manfaat penggunaan labeling dan branding. Yang pertama, yaitu memberikan informasi yang jelas. Nah, label produk menyediakan informasi penting seperti bahan-bahan, nilai gizi, dan tanggal kadaluarsa yang membantu konsumen untuk membuat keputusan yang tepat saat membeli produk. Nah, contohnya dari nilai gizi ini kan, orang yang diabetes biasanya memperhatikan kadar gulanya pada produk. Nah, jadi ini informasi yang jelas ini sangat penting untuk ditampilkan di label. Kemudian yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Labeling memastikan bahwa produk mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan keselamatan yang bisa menghindarkan perusahaan dari masalah hukum. Nah, jadi penting juga untuk terus memperhatikan tentang regulasi atau ketetapan yang ditentukan seperti dari Badan POM ataupun dari otoritas kesehatan. Kemudian yang ketiga, keamanan konsumen. Dengan mencantumkan informasi alergen, instruksi penyimpanan, labeling membantu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Yang keempat, transparansi. Labeling meningkatkan transparansi produk yang dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Dan yang kelima, identifikasi produk. Ini membantu mengidentifikasi dan mengelompokkan produk, terutama penting di retail untuk pengelolaan inventaris dan juga penjualan. Jadi identifikasi produk termasuk makanan atau makanan yang harus disimpan di dalam lemari es. Selanjutnya, manfaat dari branding. Yang pertama, membedakan produk dari pesaing. Branding menciptakan identitas unik yang membedakan produk dengan produk pesaing. Jadi produk tuh lebih dikenal di pasar. Nah, contohnya keripik singkong. Nah, produk keripik singkong itu kan yang jual juga banyak, brand-brand juga banyak yang menjual memperdagangkan keripik singkong. Nah, tapi kan untuk meningkatkan jual, pentingnya branding. Jadi ada identitas unik. Jadi kemasannya mungkin, kemudian inovasi rasanya mungkin. Nah, contohnya kayak kusuka identik warnanya hijau kuning. Nah, ini membedakan dengan keripik singkong lainnya. Oh, keripik singkong Kitela warnanya coklat. Nah, ini termasuk dari brandingnya. Jadi wajah dari perusahaan itu menjadi hal yang penting, identitas unik. Kemudian yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Merek yang kuat membangun hubungan emosional dengan konsumen yang dapat menghasilkan loyalitas jangka panjang dan pengulangan pembelian. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, seperti menjaga hubungan baik setelah pembelian, dan itu membangun loyalitas, sehingga apabila kita menawarkan produk-produk lagi, konsumen tidak akan bertanya apa ini enak, apa ini terjamin. Nah, karena kan mereka sudah terjalin kita secara emosional, terus dia sudah yakin juga dengan kualitas yang terus kita jaga, sehingga dengan produk-produk baru yang mungkin yang akan ditawarkan, konsumen akan tetap melakukan pembelian.
Kemudian yang ketiga ada meningkatkan nilai produk. Produk dengan branding yang kuat seringkali dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi atau premium karena persepsi nilai tambah yang diberikan oleh merek. Jadi orang kalau udah tahu mereknya pasti mau harga berapapun pasti akan dibeli. Nah ini sebagai contoh juga banyak usaha yang melakukan co-branding. Co-branding itu adalah kolaborasi antar dua brand. Nah, brand yang digunakan adalah brand-brand yang sudah memiliki branding yang kuat sehingga dia bisa menjual dengan harga yang premium. Contohnya yang kita temui itu produk Dirmi Beauty. Dirmi Beauty itu kosmetik. Kosmetiknya mungkin belum banyak yang mengenal, belum banyak yang tahu untuk kosmetik tersebut. Tetapi dia berkolaborasi dengan Texosro, dengan KFC, dengan Yupi. Nah itu untuk kemasannya sehingga customer atau pelanggan dari Yupi, pelanggan dari KFC yang sudah loyal akan ikut membeli produk tersebut walaupun dia belum mengetahui brand yang satunya ini, yang baru ini, karena dia menggunakan branding dari brand yang sudah kuat. Kemudian yang keempat, mempermudah pemasaran. Jadi branding yang kuat membuat strategi pemasaran lebih efektif karena pesan dan identitas merek sudah dikenal dan dipercaya oleh konsumen. Yang kelima, membangun reputasi dan kredibilitas. Branding yang konsisten dan positif membangun reputasi yang baik yang meningkatkan kredibilitas perusahaan dan menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir adalah mendukung peluncuran produk baru. Merek yang sudah mapan memudahkan peluncuran produk baru karena konsumen cenderung mempercayai produk baru dari merek yang sudah mereka kenal. Contohnya kayak kita beli sabun cuci aja pasti Rinso aja dah karena udah tahu mereknya, udah Rinso membersihkan noda. Next. Ya, yang ketiga, kekurangan menggunakan labeling dan branding. Nah, kekurangan labeling. Yang pertama itu biaya tambahan. Jadi proses pelabelan termasuk desain, pencetakan, dan penerapan label pada produk dapat menambah biaya produksi. Karena yang sebelumnya mungkin kita hanya menempelkan stiker kecil atau sekarang labeling yang ingin ditampilkan kan termasuk tadi nama dan gambar dan lain-lain desainnya sehingga membutuhkan kertas yang kemasan atau yang lebih besar, stikernya lebih besar. Kemudian yang kedua, kepatuhan regulasi yang rumit. Nah ini mengikuti peraturan dan standar labeling yang berbeda di setiap negara. Wilayah bisa sangat kompleks dan memerlukan sumber daya tambahan untuk memastikan kepatuhan. Nah ini juga termasuk kalau kita mau ekspor barang, mengirim ke luar negeri penjualannya. Nah ini kita harus mematuhi regulasi atau ketentuan terkait produk termasuk labelingnya di kota tersebut atau negara tersebut di luar negeri. Kemudian yang ketiga, risiko informasi yang salah atau menyesatkan. Nah, kesalahan informasi pada produk, pada label itu dapat menyebabkan masalah hukum, kerugian reputasi, dan kepercayaan konsumen yang menurun. Jadi penting transparansi, kesesuaian apa yang diinformasikan di label produk dengan isi yang ada di produk. Terus keempat, pembatasan ruang. Ruang yang tersedia pada kemasan untuk label seringnya terbatas sehingga mungkin tidak dapat mencakup semua informasi yang kita inginkan. Dan yang kelima, perubahan regulasi. Perubahan dalam peraturan pelabelan memerlukan pembaruan terus-menerus pada label produk yang bisa menjadi proses yang mahal dan memakan waktu. Selanjutnya untuk kekurangan branding. Yang pertama, biaya tinggi untuk membangun dan memelihara merek. Membangun merek yang kuat memerlukan investasi besar dalam pemasaran, iklan, dan promosi. Selain itu, mempertahankan reputasi merek juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seperti upaya tadi pemasarannya,
ahli di bidang itu. Yang kedua, risiko kehilangan fokus pada produk. Nah, fokus yang berlebihan pada branding dapat menyebabkan perusahaan mengabaikan atau kehilangan fokus pada kualitas dan inovasi produknya, yang pada akhirnya akan dapat merugikan merek. Nah, jadi di sini pentingnya quality control untuk dipantau terus kalau kualitasnya dan inovasi produknya tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, ketergantungan pada citra merek. Jika citra mereknya rusak, maka karena skandal atau masalah kualitas, dampaknya bisa sangat merugikan dan sulit untuk diperbaiki. Contohnya IC, ada yang tahu es krim IC? Nah, ini dia akhir-akhir ini marak karena membayar karyawan pabriknya dengan di bawah standar dan mempekerjakan di atas waktu jam kerja, waktu yang berlebihan. Nah, sehingga ini membuat citra merek dari IC tersebut menjadi rusak ya. Jadi customer pun menjadi kurang loyal dan mungkin bahkan ada yang tidak mau membeli lagi karena kan tidak mensejahterakan karyawannya. Nah, itu pentingnya dari citra merek itu, menjaga citra merek perusahaan agar tetap baik. Kemudian yang keempat, kompleksitas manajemen merek. Mengelola merek yang kuat dan dikenal luas memerlukan strategi yang rumit dan konsisten. Nah, ini pentingnya konsisten untuk strategi manajemen merek yang bisa menjadi tantangan besar bagi perusahaan. Jadi strategi yang rumit dan konsisten ini harus dipersiapkan matang-matang untuk brandingnya. Kemudian yang kelima, evolusi pasar dan tren. Merek harus terus beradaptasi dengan perubahan tren dan preferensi konsumen yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk tetap relevan. Pasar dan tren, jadi ini kayak yang Indomie terapkan, dia terus berinovasi dengan rasanya, dia menciptakan sesuai tren, sesuai minat ketertarikan pada konsumen. Misalnya selera-selera, kan generasi sekarang ini identik dengan makanan-makanan yang pedas. Jadi dia menciptakan pedas doer atau pedas itu pedas dan lain-lainnya. Nah, itu termasuk dari evolusi pasar tren. Jadi menciptakan untuk tetap berkelanjutan. Next. Selanjutnya, strategi mempromosikan produk. Yang pertama, desain label yang menarik. Jadi gunakan desain label yang menarik dan mencolok untuk menarik perhatian konsumen di rak toko. Nah, jadi ini penting menggunakan warna yang tepat, yang identik. Kalau kita lihat eye catching, mata tuh fokusnya ke apa ya? Font yang mudah dibaca, elemen grafis yang menarik dan membuat produk itu menonjol di rak makanan. Yang kalau kita lihat di etalase, sehingga warna apa nih kira-kira yang identik kalau konsumen itu lihat, ini mau dicoba jadinya gitu. Terus yang kedua, informasi yang jelas dan informatif. Pastikan label memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan informatif. Konsumen menghargai transparansi dan pastikan semua informasi penting seperti bahan, nilai gizi, dan tanggal kadaluarsa yang disajikan. Nah, ini kembali lagi penting ya. Contohnya di sini ada oat cookies. Nah, dia memberikan nutrition facts-nya, informasi nutrisi terkait kalori, total karbohidrat, gula. Nah, ini penting buat sebagian orang yang mungkin dia diet atau mengurangi gula atau mengurangi gluten atau tepung. Nah, ini nutrition fact-nya penting untuk dicantumkan di situ. Kemudian yang ketiga, sertifikasi dan klaim yang diakui. Sertakan label sertifikasi yang diakui seperti organik, bahan organik, halal, atau non-GMO untuk menambahkan kredibilitas yang menarik segmen pasar yang spesifik. Nah, contohnya di situ ada logo halal dan logo
BPOM ya. Kemudian yang keempat, promosi keamanan dan kesehatan. Gunakan label untuk menyoroti aspek keamanan dan kesehatan produk. Misalnya produk bebas alergen atau rendah kalori, low calories. Bisa menarik konsumen untuk yang peduli dengan kesehatan. Yang kelima, kampanye edukasi. Lakukan kampanye edukasi yang menjelaskan informasi yang ada di label produk. Nah, ini bisa dilakukan melalui sosial media, blog, video untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang manfaat dari produk yang kita jual. Selanjutnya, strategi mempromosikan produk dengan branding. Yang pertama, ciptakan identitas merek yang kuat. Bangun identitas merek yang kuat dengan elemen-elemen seperti logo, tagline, warna, dan gaya visual yang konsisten. Jadi pentingnya gaya visual yang konsisten, jadi nggak berubah-ubah. Mungkin hari ini desainnya warna hijau, nanti besok jadi ungu, besoknya lagi jadi merah. Jadi ini pentingnya menerapkan desain gaya visual yang konsisten sehingga jadi orang terus tertanam. Kalau itu adalah produk ini, jadi itu termasuk mempromosikan branding. Kemudian yang kedua, cerita merek atau brand story. Kembangkan dan komunikasikan cerita merek yang menarik, cerita baik yang dapat menciptakan ikatan emosional dengan konsumen dan membedakan produk dengan pesaing. Nah, ini biasanya kalau bapak atau ibu-ibu yang menggunakan sosial media TikTok, Instagram, Facebook, itu ada juga iklan-iklan yang menanamkan brand tersebut dengan cerita. Jadi storytelling mungkin kayak film atau cerita pendek gitu, divideokan yang menciptakan ikatan emosional. Oh, dia berbagi atau dia berbuat baik. Kemudian yang ketiga, konsistensi pesan. Nah, pastikan semua komunikasi pemasaran dan promosi konsisten dengan nilai dan pesan merek dari perusahaan. Nah, konsistensi membantu membangun kepercayaan dan pengakuan merek. Dan yang keempat, penggunaan media sosial. Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan merek Anda, merek Bapak Ibu. Posting konten-konten yang relevan dan menarik, berinteraksi dengan pengikut, dan gunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, seperti di TikTok itu dia sudah menggunakan wilayah sekitar atau lokasi. Jadi saat kita mau posting bisa menambahkan lokasi, kemudian itu akan muncul di wilayah-wilayah yang berada di lokasi yang sama. Jadi ini bagus sekali untuk menerapkan promosi produk melalui sosial media seperti tadi, Instagram, Facebook, TikTok. Kemudian yang kelima, kemitraan dan kolaborasi. Berkolaborasi dengan influencer atau brand lain atau tokoh penting yang memiliki nilai yang sama untuk memperluas jangkauan merek Anda. Kemitraan yang strategis dapat meningkatkan visibilitas dan kredibilitas merek. Nah, seperti berkolaborasi dengan influencer atau brand lain, atau tadi ini kan brand lain seperti co-branding tadi, kolaborasinya dengan brand-brand yang sudah besar. Nah, influencer ini bisa orang berpengaruh. Orang berpengaruh bisa seperti artis, selebgram, ataupun misalnya tokoh-tokoh penting. Paman Birin misalnya, oh Paman Birin udah makan makaroni ibu, ini makaroni. Jadi kan meningkatkan branding. Oh, aku juga mau coba dong, jadi ngelihat aku mau coba dong yang dimakan Paman Birin. Itu termasuk dari meningkatkan branding, kemitraan, dan kolaborasi. Kemudian yang keenam, pengalaman pelanggan yang luar biasa. Fokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa, pelanggan yang puas cenderung menjadi loyal dan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Nah, ini sehingga untuk menciptakan pelanggan yang luar biasa, pengalaman pelanggan yang luar biasa, pentingnya untuk menjaga
kualitas produk, kemudian menjaga hubungan secara emosional dengan pelanggan. Kemudian mungkin kita ya, balikan kita sebagai konsumen, kita senang kalau ada gift kecil, mungkin ada dapat hadiah, ada saat pembelian. Kemudian bisa menerapkan pembelian 5 nanti gratis apa. Nah, itu kan akan meningkatkan pengalaman kita sebagai pelanggan tuh yang luar biasa, dan akan merekomendasikan mungkin itu ke teman kita, beli dodol tuh di sini aja. Karena setelah beli 5 dapat hadiah loh. Dan yang terakhir, acara dan promosi langsung. Nah, ini adakan acara atau partisipasi dalam pameran untuk mempromosikan, memperkenalkan produk, membangun hubungan langsung dengan konsumen. Ini memberi kesempatan untuk memperkenalkan produk secara langsung dan menjawab pertanyaan konsumen terkait produk secara langsung. Nah, contohnya seperti acara kita sekarang ini, Ibu sudah menampilkan produk-produknya di atas meja. Ini termasuk dari acara dan promosi langsung, sehingga kan kita calon konsumen mungkin ya bisa melihat dari produknya. Terus bertanya-tanya, ini bahannya apa Bu? Ini kan rasanya pedas, saya suka, saya coba. Nanti kan jadinya calon konsumen bisa jadi kita di sini. Kemudian implementasi bersama labeling dan branding. Yang pertama, kampanye pemasaran terpadu. Gunakan labeling dan branding bersama dalam kampanye pemasaran terpadu. Misalnya, gunakan iklan yang menyoroti informasi penting dari label produk sambil membangun citra merek yang kuat. Nah, ini contoh di samping ini brandnya Wah Tasty. Dia menggunakan kampanye cita rasa sambal gurih dan pedas pas temani suap makanmu. Kemudian yang kedua, sertakan testimoni dan ulasan pelanggan yang positif dalam materi pemasaran. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di marketplace, di Shopee, di Tokopedia, nah itu kan ada ulasan-ulasan positif. Nah, itu penting mungkin di bagian penampilan produknya nanti ditampilkan testimoni positifnya. Jadi itu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi konsumen yang belum coba menyoroti ulasan, menyoroti testimoni, ini akan percaya dengan brand kita. Terus yang ketiga ada inovasi produk. Lakukan inovasi produk yang sejalan dengan identitas merek dan informasikan inovasi ini melalui label produk. Ini bisa mencakup peluncuran varian baru atau perubahan formula yang baik. Nah, misalnya kayak dodol-dodol, mungkin ada rasa stroberi, rasa durian stroberi, mungkin kan dengan variasi yang baru. Lanjut, kita akan praktek terkait labelingnya melalui Canva. Mungkin Bapak dan Ibu bisa buka di handphone, di website, diketik Canva. Ya, bisa diketik Canva di Google, nanti akan muncul Canva pakai C. Canva, C-A-N-V-A. Bisa Canva. Ini ya, C-A-N-V-A. Bisa di-download, bisa juga Bisa buka di Google di websitenya, bisa juga di-download. Mungkin yang belum download bisa buka di websitenya. Nah, ini kita akan mempraktekkan untuk membuat labeling. Nah, ini sebagai contoh yang sudah didesain. Apakah sudah semua Bapak Ibu terbuka Canva-nya? Sudah, bisa dibuka? Oke. Boleh dibuka dari halaman awalnya dulu, kayak gimana tampilannya? Nah, sama lah Bapak Ibu tampilannya kayak ini. Dashboardnya, kita ketik aja dulu. Nah, kayak gini. Betul? Bisa. Ketua siapa? Ketua Ibu Kurnia Lempas Samsudin. Mau pakai laptopnya langsung? Bisa dipraktekkan langsung laptop.
Kita langsung pakai. Wifi-nya nyambung terus nyambung. Oh iya. Nyambung di laptop. Nyaman maupun kami di sini kan kalau ada yang mau ditanya-tanyain. Sudah. Nah, di sini sebenarnya ada pilihan-pilihannya. Langsung bawa kita memilih 30. Oke, sudah semua berarti Bapak Ibu lah, buka kanvasnya lah. Oke, ada fitur apa aja? Silahkan dijelaskan. Sudah terbuka ya. Nah, ini kita kan untuk mendesain label. Nah, kita bisa ketik di yang cari konten. Ketik cari konten di atas. Dicari di konten Anda itu sudah kita masukkan berdasarkan produk yang Bapak Ibu jual. Kalau di sini misalnya kita Cari apa di situ? Ini saya contohkan, carikan label makanan Mirip pedas. Misal ibu jual roti, label makaroni misalkan. Ketika di sini label roti, label roti. Label roti misalkan. Pian jualan apa? Yang sudah miskin apa? bawang, coba. Bisa diketik karena di angka ini banyak banget template yang bisa kita gunakan. Maaf dulu membelakangi. Bisa masukkan konsepnya karena ini login atau
Jadi Bapak Ibu sambil diketik juga misalnya di Canva-nya label produk berdasarkan Bapak yang Ibu jual makanan, label produk roti bisa diketik di situ. Muncul label yang bisa kita gunakan, template-nya bisa kita kreasikan. Dodol ada nggak dodol? Oh, ada Menarik flashnya. Ini nama fotonya ini kan diganti dengan foto yang lain. Nah ini dia langsung. Nah ya, kita pilih dari galeri pian. Itu biasanya kalau pian bikin yang seperti itu untuk mempromosikan misalkan produk pian apa aja, kemudian harga berapa aja bisa. Nah, pilih aja template-nya yang pian suka, misalkan yang mana. Nah, klik itu boleh. Ya nanti lah isi foto produk pian di handphone. Nah, mungkin foto dulu, misalkan bisa pian ganti foto itu mau foto pian ini awak. Coba kita foto dulu. Kita keluarkan yang Canva pian di sini. Coba kita foto dulu ya. Keluar begitu dulu. Keluarkan. Oke, keluarkan dari aplikasi. Nah, kamera boleh? Jangan foto sekali salah. Orangnya sekalian nanggung foto. Kalau Payu kan orangnya. Payu. Orangnya. Nah. Jadi kalau bisa Bapak dan Ibu sudah punya foto produknya yang ingin diedit di Canva, yang ingin kita buat labelnya. Jadi ini bukan hanya untuk label, tapi bisa untuk materi promosi yang akan diupload di sosial media, di blog, di marketplace. Bisa menggunakan Canva. Ini bisa langsung bikin, kalau PDF juga bisa juga.
JPG PNG Pak, PDP supaya modalnya ada pecah saya Pak. Jadi habis di PDP langsung jadi. Ini lagi memberikan dari Ini kan mengklik dan sudah segala sudah diganti. Nah, ini ganti tulisan hilang. Nah, Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya ya. Jadi nanti bisa untuk cara membuat label sendiri, tidak perlu datang ke digital printing. Jadi yang mana label yang menarik buat kita bisa Ibu rancang sendiri. Jangan sungkan untuk bertanya Bapak Ibu ya. nah, ganti lampu bagian lo. Ini yang kota yang tadi lo. Nah, biar makaroni aja kan produk yang nah, iya. Contoh satu dulu makaroni. Nanti bisa di rumah di ini coba-coba. Kita bikin pulang, nah ini pulang. Nah kita ganti pulang. Ada foto yang kedua misalkan hanya kesaknya aja dulu. Nah ini misalkan kalau nah ini saya gantikan minum varian kedua. Nah kita lihat dulu lah kalau dimasuk. Nah kisahnya nih nomor yang kedua ada sudah fotonya. Nah di itu atasnya nih dia bisa juga pengganti. Nah apa nama produknya aneka makaroni atau misalkan ini aneka makaroni ini makaroni kan kita edit nih edit. Nah kalau kita klik nah ya lah tadi kan jalan nah juga makanannya brand murah besarnya nah dia terjadi kuring tapi ini dari orang kan nah dicek banyak kuring. Nah ini contoh kalau produknya roti Bapak Ibu. Nah ini klik label roti nanti akan keluar template kayak gini. Bisa Bapak Ibu gunakan yang mana yang menarik buat Bapak Ibu. Nah kalau ada logonya yang pakai mahkota itu premium yang berbayar. Oh, Nah ada kain yang nggak ada logo mahkota itu bisa dipakai. Jadi ya kalau ada logo ada tampilan mahkota berarti itu berbayar Bapak Ibu. Kita cari yang gratisan aja ya Bapak Ibu ya. Kita suka yang gratis. Karena banyak. Nah coba yang untuk nah ini yang gratisan, yang premium yang mana? Oh ini yang premium. Kita coba masuk mengaplikasikan ya Bapak Ibu, mengedit komposisi dan sebagainya. Coba. Nah, dikit pulang ini nah. Nah, dan pulang cek akarnya asin nanti asin. Nah, itu dikit lagi deh. Aneka rasa delo. Aneka rasa. Ini kan makan sama. Nah, itu biar aja kayak tagline aja lah. Tagline itu kayak semboyannya kisahnya nih. Nah, ini nah. Nah, tulisannya tulis Pian, Rashad, dan Laila. Ya kalau ngarep siapa Pian isinya? Rashad dan Laila. Nah, Laila. Nah, kita contohkan untuk template di sini mungkin yang bisnisnya roti bisa dilihat, bisnis yang lain nanti bisa nanti bisa disesuaikan lagi di aplikasi. Tinggal diketikkan label produknya bisa, label roti, label makaroni, label dodol, label kue bawang, keripik, label keripik bisa diketik ke sana. Nanti muncul, tinggal dipilih template-nya yang mau dipakai. Nah ini sebagai contoh template-nya. Ini kita pilih yang gratis yang nggak ada logo mahkotanya, yang ada tulisannya Pro. Kita klik, kemudian ini tampilannya template-nya seperti ini. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang memiliki gaya visual brandnya warna apa bisa diganti warnanya. Diklik, nah diklik itu yang ganti warna. Nah ini
warnanya sesuaikan dengan visual dari brand masing-masing. Contohnya roti Zahra itu kayaknya visualnya hijau. Hijaunya hijau daun. Nah, disesuaikan dengan desain visual brandnya. Kemudian mungkin ada logonya bisa diganti di bagian atas ini. Roti Zahra misalnya. Kemudian nama rotinya mungkin roti sisir mentega atau roti mangkok atau bolu stroberi, bisa diedit-edit di template-nya. Kemudian di sini kalau udah punya label halal, bisa dimasukkan label halalnya di sini. Kalau nggak punya label halalnya bisa di browsing label halal MUI. Kemudian ada komposisinya bisa dimasukkan roti misalnya tepung, terigu, telur, mentega. Misalnya gulanya gula pasir tulis. Misalnya gulanya gula merah ditulis. Atau misalnya nggak pakai gula, misalnya pemanisnya madu, tulis madu. Atau mungkin ciri khas dari roti ini misalnya nggak pakai pemanis buatan, aman untuk yang diabetes misalnya. Kemudian di sini ada yang menerangkan penyimpanan, simpan di lemari pendingin. Nah ini penting dituliskan di sini agar menginstruksikan kepada konsumen untuk menyimpannya di lemari pendingin. Desainnya tuh walaupun satu desain warnanya sesuai dengannya, atau misalkan dia bisa lain warnanya ganti yang lain boleh juga. Kira-kira kamu orang yang mana sederhana itu lah. Nah, ini kalau yang posting di status WhatsApp menedit, coba pilih di galeri mungkin apa yang di galeri. Jadi untuk item-item yang ada di template bisa langsung diklik aja di bagian-bagiannya yang ingin diganti. Misalnya berat bersihnya nggak sampai 500, 250 aja ditulis. Jadi pentingnya transparansi tadi ditulis di situ. Kemudian produksinya, perusahaan yang produksi misalnya PT MI Jaya. Kemudian alamatnya bisa ditulis di mana, jalan apa ini. Oh itu Simpul Hulu Sungai Selatan misalnya. Kemudian baik dikonsumsi expirednya penting ditulis, misalnya ketahanan rotinya hanya 6 hari, berarti dari masa produksinya baik juga ditambahkan produksi di tanggal ini misalnya 5 hari, berarti tanggal 5. Kemudian baik dikonsumsi di tanggal 10, berarti sisanya menginstruksikan kepada konsumen untuk tidak dikonsumsi kembali setelah itu. Terus bisa ditambahkan lagi poin-poin yang tadi diterangkan. Seperti informasi nutrisi mungkin bisa didesain elemen-elemen di bagian elemen. Jadi desainnya pian di sini di kampanye lengkap pokoknya gambarnya ada. Nah, jadi kan tarik ke kanan. Nah, mungkin yang template yang dipilih sebelumnya belum ada nutrition facts-nya, bisa diketik di bagian elemen, kemudian ditulis apa yang ingin dicari. Misalnya ini belum ada nutrition facts, diketik
nutrition facts, nanti muncul template yang bisa kita gunakan. Nah, kalau yang ada mahkota ini artinya berbayar. Kita sementara pakai yang gratis dulu. Oh iya, hai sudah berapa sekalinya? Enak mengganti gambar aku lihat ya? Jangan, jangan ini pulang ya. Itu dipijik, diklik sudah kalau habis itu ada tulisannya replace sebentar lagi selesai. Lagi pepet kan kalau baru ini replace kalau yang tadi sudah bisa kayaknya ini bisa. Nah, balik dulu Pak, jangan balik ke tengah ini. Itu klik saja. Nah, ini klik yang fotonya ini enggak ya? Nah, itu ada yang di bawah. Dan ternyata nutrition facts-nya tadi rata-rata berbayar. Jadi bisa dicari di template-template yang sudah ada nutrition facts-nya. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mencoba Canva Pro. Nah, Canva Pro ini memang banyak template-nya, pilihannya banyak yang lebih bagus-bagus, bervariasi. Termasuk tadi yang desain-desain nutrition facts itu nggak bisa kita gunakan karena dia berbayar. Nah, berbayar ini ternyata kalau mau bulanan itu di harga 95.000. Tapi saya biasanya beli yang lebih murah di Shopee, Bapak Ibu. Saya dapat di harga 10.000. 10.000 itu udah selamanya, udah garansi. Mungkin yang mau coba untuk ngedit ini bisa belinya di Shopee, mungkin Canva Pro diketik nanti ada 10.000 aja. Bisa dicoba untuk ngedit label, logo, atau promosi-promosi untuk di sosial media, marketplace, untuk menjual produknya. Ada foto katanya nggak di dalam? Kalau dari handphone, jangan kan biasanya kan langsung ada dia di foto dari handphone, langsung dimasukkan di sini. Memindah ulang dari foto handphone ke laptop, kemudian ke laptop. Nah, ini sebagai contoh, misalnya mau bikin postingan di sosial media, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Nah, bisa editnya di Canva. Ini contohnya keripik ya. Bisa salah satu mungkin yang
mungkin buat story WA, story Instagram, bisa ya. Mungkin ibunya jual makaroni, tulis makaroni gurih, renyah dan pedas, misalnya manis misalnya. Kemudian foto produknya dimasukkan. Nah ini aneka makaroni misalnya. Gurih, renyah, asin dan manis. Kemudian ini bisa, ini variannya asin. Kemudian ini manis, bisa dimasukkan gambar foto makaroninya ibu. Nah, di sini di Canva ini ada fitur remove background. Jadi mungkin kita sekarang ngefotonya di atas meja. Nah, kita bisa menghilangkan background belakangnya ini. Jadi cuma foto produknya aja. Bisa dicoba itu di aplikasi ini. Ketik remove background. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ngerasa oh fotonya kurang bagus karena belakangnya nih kelihatan karpet saya atau kelihatan keramik saya. Nah ini bisa dihapus backgroundnya. Di aplikasi ini ada clear background, background eraser. Nah ini menghapus untuk background belakangnya. Bisa setelah itu fotonya dimasukkan ke dalam template-nya atau diganti lo gambar misalnya ada di laptop misalkan ini pakai aku ini endor ini sudah biar masukkan ke tadi. Nah, atau misalnya belum ada, bisa juga cari di Google dulu. Ditarik aja Pak. Foto makaroni, nah diambil fotonya disimpan. Kalau diganali dihalusi. Nah, jadi customer saya juga oh sesuai ini dengan foto. Nah ini masukkan ke background eraser tadi, masukkan foto makaroninya. Remove background, backgroundnya dihapus. Sambil menunggu. Nah ini bisa langsung dimasukkan ke template yang ini, template tulisannya tadi. Nah ini yang rasa misalnya asin pedas, terus di asin pedas. Nah ini penting juga untuk template promosi ini memasukkan kontak person. Jadi kemana pesannya ini? Misalnya Instagramnya dimasukkan makaroni kandangan atau makaroni bu siapa yang aneka makaroni. Bisa dimasukkan Instagramnya, jadi orang bisa mengkontak, menghubungi untuk pemesanannya di sini, atau ditulis Shopee-nya, nama Shopee-nya mungkin WA, nomor WA. Kemudian ya di mana dia bisa mengakses produk tersebut. Ya sekian mungkin yang bisa saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat narasumber.